Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah langkah panik. Ya langkah panik, dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Sekarang diseret kembali, diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan, yang dulunya hanya ijazah sekarang diseret dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban, gak punya jawaban, gak punya jawaban. Pesan saya kepada Pak Kasmujo yang sudah tua, udahlah Pak, jujur aja, jujur. Bilang aja nggak pernah kenal dengan Joko Widodo ini. Kok bisa dulu Anda mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi sekarang berubah lagi. Ya, nanti Anda akan dipanggil juga di pengadilan. Ya, di luar bisa berbohong, tetapi dalam pengadilan nanti di cross check terus semua itu latar belakang Anda. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak Ji. Iya. Polemik ini kan sudah mulai merembet ke Pak Kasmujo yang notabene nggak ada hubungannya. Ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya ini memang sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum. Karena kalau enggak berkepanjangan terus. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Sekarang semakin terpojok kan? Jalan satu-satunya adalah oke, kita ke polisi. Kenapa dia, kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal, tunjukkan dari awal? Karena dia jadikan ini game, playing victim, seolah-olah dijolimi. Dan teman-teman kita sebagai warga negara ya yang menggunakan haknya untuk ragu itu juga sudah siap menanggung resikonya. Hari ini saya menjadi ragu sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap keaslian ijazah Jokowi. Hari ini saya menjadi ragu. Kawan-kawan yang berdiri di sini, teman-teman advokat public defender merasa ragu. Nah, itulah dampak yang kami terima bahwa ada ketidakterasaan sehingga ketertarikan seseorang atau aparat penegak hukum untuk melihat apakah ini benar apa enggak. Seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi asli nggak? Enggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini? Menjadi bertanya-tanya kan? Nah ini. Manuvernya Joko Widodo sekarang semakin menunjukkan kegelisahan, kekhawatiran ya tentang Kasmujo ini gitu ya. Kan bingung kita. Ya, pada saat Jokowi jadi presiden, ya Jokowi menerangkan, saya bolak-balik, pokoknya dimarahi lah, pokoknya keras, Kasmujo, galak, ya kan, bolak-balik, membimbing skripsi, terima kasih, karena Pak Kasmujo skripsinya bisa lolos, bisa selesai katanya. Dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo, ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Pun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya atas bimbingan Pak Kasmujo. Nah, pernyataan inilah yang kemudian ditafsirkan karena ini dia waktu menyelesaikan skripsi dan bolak-balik dibentak, itu setiap maju dibentak, itu kan berarti disebut bahwa dia ini adalah pembimbing skripsinya dari Jokowi. Tapi pada waktu itu orang belum terlalu mempersoalkan, dan Kasmujo pada waktu itu memberikan testimoni bahwa ya Joko Widodo itu masih seperti dulu, jujur, sederhana,
dan disiplin. Dan menurut Pak Kasmudjo, Jokowi termasuk mahasiswa yang kenapa dia menyebutnya disiplin, karena dia bisa menyelesaikan skripsinya hanya dalam waktu 6 bulan. Dia bicara seperlunya dan suka naik gunung, aktif di mahasiswa pecinta alam Silvagama. Dari sini sebenarnya perbincangan pada waktu tahun 2017 itu ya orang menyimpulkan bahwa berarti Pak Kasmudjo itu adalah pembimbing skripsi dia. Nah inilah yang kemudian belakangan jadi disoal gitu. Karena ternyata di dalam lembar skripsinya dari Jokowi itu bukan nama Kasmudjo tidak ada di situ. Yang ada adalah Profesor Ahmad Sumitro. Nah belakangan kemudian diakui bahwa dia bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Sekarang berubah menjadi dosen pembimbing akademik. Yang nggak tahunya Jokowi ini perbedaan mendasar antara dosen pembimbing akademik maupun dosen skripsi. Ya, pembimbing skripsi, inilah orang yang dipuja-puji oleh para ternak buzzer itu ya. Membedakan antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi pun nggak tahu. Yang penting apa yang keluar dari mulutnya Jokowi pasti benar. Itulah apanya otak dangkalnya para pemuja Jokowi sampai saat ini ya. Mereka berperan di situ. Itu kan nggak bisa diubah lagi gitu. Ya, sekarang mereka peran berganti peran. Sekarang yang satu mengaku dosen pembimbing akademik, yang satu mahasiswa bimbingan akademiknya. Kan kacau kayak gini ya. Inilah ya, penipu itu harus banyak inkonsistensinya. Itulah indikasi dari penipu. Inkonsistensi di mana-mana, gitu loh. Sampai sekarang nggak pernah Joko Widodo ini mengatakan pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Harusnya kan begitu sesuai yang ada di lembar pengesahan skripsinya dia. Itu nggak pernah keluar dari mulutnya. Kayaknya dia nggak kenal dengan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini ya. Nggak kenal dia, gitu loh. Masa bisa pembimbing kita, pembimbing skripsi, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi dia bilang Kasmudjo. Di Prakata pun nggak ada Kasmudjo sama sekali. Maupun di lembar pengesahan skripsi. Kayak mananya orang yang sebagai mahasiswa, kan itu melawan intelijensi kita yang pernah menjadi mahasiswa ya. Apalagi saya pernah membimbing ratusan mahasiswa skripsi juga ya, sakit hati lah. Masa orang lain dianggap pembimbing skripsinya yang nggak pernah berperan apapun kan gitu. Ya. Di sini kan jelas ya di lembar pengesahan skripsi ini Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pembimbing utama skripsi, artinya dia yang paling berperan di situ gitu loh. Nggak pernah disebutkan ya, takut mungkin ya kalau disebutkan ini nanti ada anaknya ya Insinyur Aibda Greenberry nanti menyangkal mungkin gitu ya, nggak pernah katanya. Jadi takut dia menyebutkan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Nah inilah ya inkonsistensi semacam ini. Besok nggak tahu lagi perannya Pak Kasmudjo ini jadi apa. Dulu pembimbing skripsi waktu Jokowi presiden, sekarang pembimbing akademik. Mungkin besok jadi dosen pembimbing tesis menang apa ini. Tak apa pokoknya perannya. Berganti peran sesuai dengan apa yang diminta. Pesan saya kepada Pak Kasmudjo yang sudah tua, udahlah Pak, jujur aja, bilang aja nggak pernah kenal dengan Joko Widodo ini. Kok bisa dulu Anda mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi sekarang berubah lagi, ya. Nanti Anda akan dipanggil juga di pengadilan, ya. Di luar bisa berbohong, tetapi dalam pengadilan nanti di cross check terus semua itu latar belakang Anda. Jadi banyak sekali tugas pembimbing skripsi, ya saking banyaknya tugas pembimbing skripsi, nggak mungkin mahasiswa itu sampai lupa siapa pembimbing skripsinya seperti Joko Widodo itu. Kan nggak mungkin kalau dia benar dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, nggak mungkin dia lupa nama pembimbing skripsinya itu, karena mereka intens gitu loh, ya. Mulai dari apa judulnya, latar belakang masalah apa, itu udah pembimbing skripsi di situ, bukan tiba-tiba Jokowi mengajukan skripsi judul ini langsung disetujui. Enggak ada pertimbangan-pertimbangan dari dosen pembimbing skripsinya. Makanya sangat intens. Ya, jadi proses bimbingan skripsi itu kan panjang ya.
Makanya kita nggak mungkin, kita bisa lupa dosen pembimbing akademik kita, tapi kalau pembimbing skripsi kita nggak mungkin lupa karena itu intens, ya. Walaupun kita sudah melalui semua proses akademik, tapi kalau skripsinya gagal, ya nggak bakal lulus juga. Itulah sangat powerfulnya dosen pembimbing skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Ini kelihatan sekali ya, Pak Jokowi begitu terlihat panik, terlihatan sekali saat beliau menemui Insinyur Kasmujo ya, yang katanya dosen pembimbingnya yang waktu itu ketika Pak Jokowi masih menjabat dan datang ke UGM dan memanggil Pak Insinyur Kasmujo katanya sebagai dosen pembimbing. Tetapi justru ternyata tidak ada deskripsinya nama Pak Kasmujo, justru dosen pembimbing skripsinya adalah Bapak Ahmad Sumitro ya. Dan ini menjadi pertanyaan besar karena Pak Jokowi ketika itu mengatakan bolak-balik, ini Pak Kasmujo ini galak sekali dan ya menunjukkan bahwa Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsi ya. Tetapi belakangan ini justru Pak Jokowi mengatakan bahwa karena deskripsinya memang tidak tertulis Pak Kasmujo, bahkan nama Pak Kasmujo pun tidak tercantum di situ. Apalagi kok sebagai dosen pembimbing skripsi ya, yang ternyata ditulisnya adalah Bapak Ahmad Sumitro. Ini belakangan ini Pak Jokowi kelihatan panik dan mendatangi Pak Kasmujo. Dan di situ menjelaskan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, berubah lagi. Jadi ini mana yang benar ini? Ini ketika 2017 lalu, apa sekarang ini yang benar ini? Kok berubah-berubah statementnya setelah di skripsinya tidak tertera dosen pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo, tetapi ternyata di situ adalah Bapak Ahmad Sumitro. Dan ini makin kelihatan panik sekali, makin gusar ya. Akhirnya apa? Orang-orang yang tadinya yakin 100% sekarang menjadi ragu. Karena lihat kepanikan ataupun tindakan-tindakan Pak Jokowi, langkah-langkah Pak Jokowi terlihat panik sekali. Dan seolah-olah bisa dikatakan dalam tanda petik ketakutan ya. Kok jadi aneh begini nih? Dan ini makin menambah kecurigaan, makin besar keraguan orang-orang yang tadinya 100% percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Ini makin membuat bisa dikatakan ya makin berkurang lah kepercayaannya dan keraguan-raguannya makin membesar. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi menemui Insinyur Kasmujo, ternyata setelah Pak Kasmujonya sendiri diwawancara, beliau tidak siap dan justru menyarankan agar jujur, ya bicara apa adanya, tindakan yang adil, yang jujur. Ini pesan buat siapa sebenarnya Pak Kasmujo mengatakan hal seperti itu ya. Dan Pak Kasmujo sendiri sudah mengatakan bahwa semuanya itu sudah ditangani oleh pihak UGM katanya. Kita nggak tahu tujuan Pak Jokowi ke sana, tetapi pengakuan Pak Jokowi ke sana adalah menawarkan bantuan hukum karena Pak Kasmujo sudah sepuh lah, sudah tua ya. Tetapi banyak sekali di sini analisa-analisa dari para pakar politik, dari para terutama pihaknya Pak Roy Suryo dan Pak Rismon CS ya, bahwa bukan itu tujuannya. Sebenarnya ingin menguatkan publik bahwa Pak Kasmujo ini dosen pembimbing akademik ketika dulu dosen pembimbing skripsi. Ini bagaimana ini? Jadi kan kelihatan sekali kepanikannya. Dan Pak Arismon langsung merespon kedatangan Pak Jokowi ke Pak Kasmujo dan berpesan kepada Pak Kasmujo ya untuk jujur saja Pak, kalau memang Bapak nggak kenal ya ngomong nggak kenal, kalau memang itu bukan mahasiswanya ya bukan, jujur saja. Nanti di persidangan pasti Bapak akan dipanggil dan didatangkan, dan apabila tidak berkata jujur
itu akan telusuri lagi sejarah apapun tentang Anda itu loh. Apa memang benar? Semuanya kalau memang pengadilannya berjalan transparan, penegak hukumnya berjalan transparan. Ini yang menjadi pertanyaan besar juga buat kita semua. Tetapi ini menarik sekali untuk kita ulas, kita simak ya. Bagaimana kubunya Roy Suryo dan Bang Rismon ini semakin besar kecurigaannya. Tentulah kita sebagai masyarakat umum, masyarakat awam aja, kok begini langkah Pak Jokowi setelah menempuh jalur hukum ya, langkah-langkah hukum, dan ini justru menemui katanya dosen pembimbingnya. Ini betul kata Pak Profesor Awaludin ya, Hamid Awaludin mengatakan ketika itu di acara Rosi, mengatakan bahwa langkah-langkah Pak Jokowi ini udah terlihat panik. Dan ini memang benar apa yang dikatakan Pak Hamid Awaludin, betul sekali. Ini kejadian benar, memang terlihat panik. Ketika itu Pak Hamid Awaludin mengatakan langkah hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu terlihat panik, merasa terpojok, dan ya pokoknya panik lah. Tetapi waktu itu kan belum sepanik ini, jadi kita menyikapinya ya mungkin itu dugaan dari Profesor Hamid Awaludin. Tetapi emang apa yang dikatakan oleh Profesor Hamid Awaludin terjadi. Kepanikan itu benar-benar kelihatan sekali. Ketika Pak Jokowi diwawancara pun mimik wajahnya, mukanya itu terlihat sekali bahwa beliau ini panik sekali. Ada sesuatu lah yang membuat beliau panik tentunya kan. Meskipun didukung dengan banyak sekali pengacara, banyak sekali relawan-relawannya, dan ya yang disebut oleh netizen adalah ternak-ternaknya ya. Jadi semakin hari harusnya orang semakin berpikir, semakin membuka pikirannya bahwa kok jadi seperti ini, kok semakin mencurigakan, kok langkah-langkahnya makin kelihatan panik gitu. Ada apa? Biasa saja kalau memang kan statement-statement dari para politisi, para akademisi, kalau memang punya ijazah tunjukin saja. Clear. Itu aja. Semuanya mengatakan seperti itu. Apain Pak Jokowi mengatakan ya ini kan hal yang ringan, cuman harus tempuh jalur hukum. Ini kan kelihatan sekali kalau memang dia nggak panik, kalau memang beliau ini punya ijazah aslinya, tunjukin saja, selesai semua itu, gugur semua tuduhannya. Dan bahkan kalau memang pastilah kalau memang itu asli di uji lab, uji kemanapun lah, ini ijazah saya, silakan uji. Diuji kemanapun ini pasti hasilnya sama, mau keluar negeri mau dalam negeri pasti itu. Tinggal keberanian Pak Jokowi menunjukkan nih, silahkan kalau mau dicek, kalau mau diuji laboratorium forensik apa segala macam. Dan pasti orang-orang yang tadinya menuduh, curiga segala macam, kalau memang Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya pasti akan meminta maaf dan justru berakhir dengan elegan. Dan Pak Jokowi justru tidak tenggelam, makin namanya makin ke atas, dan ini yang namanya negarawan sejati. Tetapi setelah menempuh jalur hukum, statement-statementnya, langkah-langkahnya yang kelihatan gusar dan panik, justru menunjukkan bahwa ini bukan negarawan sejati kalau seperti ini gitu loh. Jadi ya itulah yang terjadi, memang seperti itu, mau diapain lagi. Kita sebagai masyarakat ya awam, masyarakat yang ya hanya bisa menganalisa menurut kita hanya ya siapa nih statement siapa yang paling benar, yang mendekati ataupun yang bisa membaca situasi ini. Ya, kita juga sama-sama saksikan. Bagi Anda yang menonton video ini, bila Anda ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.